DPR mendesak hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan wanita di Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mantan istrinya. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung sebuah kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan kos-kosan 2 lantai di bantaran kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat tiba-tiba ambruk diduga akibat pondasi terkikis oleh air. 4 orang penghuni kos bisa menyelamatkan diri. Detik-detik ambruknya bangunan kos-kosan 2 lantai di bantaran kali Kanal Banjir Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Seorang ibu-ibu yang sedang berjalan dekat lokasi seketika panik mendengar suara gemuruh ambruknya bangunan. Insiden ini juga mengakibatkan 4 unit sepeda motor milik penghuni kos tertimbun reruntuhan bangunan. Bangunan yang memiliki 15 kamar kos itu sebelumnya telah menunjukkan gejala adanya keretakan pada sejumlah bagian dinding dan atap sejak beberapa hari lalu. Sehingga sebagian besar penghuni kos memilih evakuasi diri. Namun 4 penghuni kos lainnya masih nekat bertahan di dalam kamar dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan ambruk. Pada saat kejadian itu ada 5 kamar yang ada orangnya gitu. Tapi sebagian udah, ini alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa gitu. Iya, udah ada tanda-tandanya. Kan sebelah kebetulan kan ada pengerukan tuh. Nah, mungkin kan alat berat bergetar gitu, jadi bangunan kan namanya kena air ya, kekikis gitu, dikit-dikit longsor mungkin, itu kali ya. Dugaan sementara ambruknya bangunan disebabkan pondasi bangunan yang terkikis air dan diperparah oleh getaran hebat alat berat dari proyek pengerukan kali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saat bangunan kos-kosan di bantaran kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk, warga sempat panik dan hari ini reruntuhan bangunan masih dibersihkan. Warga yang rumahnya ambruk terpaksa mengungsi dan berikut laporan jurnalis iNews Naura Syafika serta juru kamera Yudi Richard.
adalah lokasi dari rumah ataupun juga bangunan ambruk tersebut, di mana memang untuk bangunan ini tidak hanya satu bangunan saja, namun ada dua bangunan yang terdampak, yaitu salah satunya adalah rumah, kemudian juga kos-kosan, namun hanya sebagian dari kos-kosan tersebut. Dan juga di bagian ataupun di sebelah kiri dari rumah tersebut ini ada TPS atau tempat pembuangan sampah bagi warga sekitar yang memang juga ikut abras pun dari pinggiran sungai. Dan kalau kita lihat memang untuk di hari ini dari petugas Sudin Air Jakarta ini sudah mulai melakukan adanya pembersihan ataupun perbaikan sementara, yaitu adanya penaruhan dari batangan kayu, di mana batangan kayu ini akan ditaruh sebagai penyangga sementara sebelum nantinya akan dilakukan secara permanen untuk keseluruhan dari bantaran sungai yang ada di kawasan Bendungan Hilir. Dan kalau kita lihat memang untuk puing-puing dari bangunan atau dari rumah masih belum dibereskan untuk bangunan seperti dinding, kemudian juga dari kayu, kemudian juga dari asbes seng yang masih tertinggal di sini, sehingga memang masih membutuhkan waktu untuk pembersihan dari puing-puing tersebut. Dan kita lihat memang di hari ini dari petugas sudah berjibaku dari pagi hari, sudah mulai melakukan penempatan dari kayu-kayu tersebut untuk sementara agar tidak menyebar ke area lainnya, karena seperti yang kita ketahui bersama memang untuk bantaran ya ataupun pinggir sungai yang ada di kawasan Bendungan Hilir ini banyak sekali bangunan-bangunan permanen, bukan semi permanen namun sudah permanen. Memang pasti bahaya sekali, dan ini juga meresahkan bagi warga yang yang tinggal di pinggiran sungai ini. Dan tadi saya juga sempat melihat ada kren di sini, kemudian ada kren juga di sana di tepat di sungainya tersebut untuk membantu ataupun juga mempermudah untuk menaruh dan juga perbaikan sementara dari bantaran sungai yang ada di sini. Dan tentunya tadi untuk beberapa warga yang memang tinggal di pinggiran sungai ini, beberapa sudah ada yang mengungsi ke tempat yang lebih aman karena memang mereka menghindari adanya longsor ataupun juga rumah mereka amblas, dikarenakan memang kawasan ini merupakan kawasan yang bisa dibilang cukup berbahaya untuk ditinggali untuk saat ini. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dipidana cemarkan nama baik Hotman Paris, Rasman Nasution dijebloskan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Sejumlah kerabat termasuk sang istri datang menjenguk Rasman yang akan menjalani pidana 1,5 tahun penjara. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution, resmi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Sementara itu, tampak di Lapas Cipinang beberapa kerabat ingin menjenguk Rasman Nasution. Ditemui juga istri Rasman, Ade Suryani, setelah kunjungi Lapas Cipinang. Ade mengungkapkan kondisi Rasman dalam keadaan sehat. Namun Ade enggan berkomentar, bahkan irit berbicara kepada media dan terburu-buru meninggalkan lapas. Atas kasus yang menjeratnya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.